apa ya, hari jadi mungkin ya, hari jadi bangsa Indonesia yang ke 70 berapa kan? 8. 78 ya. Memperjuangkan bangsa ini dengan keringat sampai darah. Betul. Jadi founding father di sini bukan cuma Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, tapi kan Para perumus, iya banyak banget para itu. perumus kemerdekaan, termasuk ulama gitu kan. Iya, Di situ. yang nama-namanya harus dihafalin, dan itu teh kebanyakan adalah para ulama. Dari arti merdeka secara bebas itu kan timbul pertanyaan selanjutnya kan. Ya. Apakah bebas itu bebas sebebas-bebasnya? 1905 Haji Samanhudi membangun Syarikat Dagang Islam. Jadi beliau membackup bagian ekonomi. Kemudian di tahun 1911 sampai 12 itu menggencarkan mulai tuh bagian masuk ke politik. Haji Samanhudi beliau merekrut Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi mereka udah siap jihad fisabilillah untuk mengusir Belanda. Coba kata Akang, apa hubungannya jihad fisabilillah dengan mengusir Belanda? Kenapa mereka bisa menghimpun sampai 60 juta orang buat berjihad fisabilillah untuk menegakkan Kalimat Allah? Dan kalimat Allah belum bisa ditegakkan selama Belanda masih ada di tanah kita pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jenius. Dimanapun kalian berada, ketemu lagi bareng kita dengan formasi yang sama. Kita bakal ngapain nih Kang di edisi yang kedua nih? Podcast lah. Podcast ya? Iya, cuma kan podcast juga ada pembicaraan apa gitu, ataupun momen apa gitu. Kayaknya sekarang kan nih di bulan Agustus nih, bulan dimana banyak sekali saya lihat kalau misalkan di tempat-tempat di daerah saya khususnya ya, banyak umbul-umbul nih Kang. Oh, itu gitu. Indikasi apa Kang rata-rata? Ataupun itu ada tahu. Ya betul teman-teman sahabat Jenius yang sudah menjawab. Kita dalam rangka ataupun dalam momen dimana pada bulan Agustus ini masyarakat Indonesia merayakan ataupun apa ya, hari jadi mungkin ya, hari jadi bangsa Indonesia yang ke 70 berapa kan? 78 ya. Jadi ibarat ulang tahun ataupun usia manusia itu udah tua ya Indonesia ya. Wah, iya. Udah aki-aki. Udah aki-aki. Itu secara fisik ya, namun nggak tahu kita bakal bahas nih pada kesempatan kali ini. Jadi kemerdekaan nih. Di momen kemerdekaan ini Kang, di momen dimana sukacita, rasa gembira, euforia masyarakat Indonesia di bulan Agustus ini tergambarkan. Salah satunya tadi yang disebutkan umbul-umbul kan. Banyak sekali yang memasang umbul-umbul di setiap. Ini umbul-umbul bukan? Ya termasuk itu juga mungkin. Ini benderanya merdeka sekali ya. Dan mungkin kita bahas juga kan tentang merdeka itu apa dan sudut pandang apa sih, ataupun teman-teman yang ingin bergabung ataupun yang ingin berdiskusi terkait apa ya, kemerdekaan ataupun arti tentang merdeka itu bagi teman-teman, boleh di kolom komentar ataupun berdiskusi di kolom komentar ya. Gitu. Emang menurut Akang merdeka itu apa? Merdeka ya Kang ya? Ya. Dulu kita pernah bikin ya Kang paten merdeka ya? Pernah gitu? Kapan? Tahun lalu kita pernah Kang, waktu ya di tempat lainnya. Iya. Kalau kayaknya aku kayak ikutan deh. Ikut Akang. Masa sih? Iya, di konten kita itu dulu ya teman-teman, kita masing-masing orang itu dalam latar belakang berbeda, mengomentari ataupun berpendapat tentang arti merdeka itu sendiri. Oh iya, ingat. Dari perspektif masing-masing, latar belakang masing-masing gitu kan? Ya kan? Ingat. Kan dulu kan sempat dari latar santri kalau nggak salah ya. Aduh, santri deh, wae, ampun. Ini udah gak pakai sarung. Oh, nggak apa-apa kan? Santri juga nggak harus pakai sarung juga. Oh gitu. Ada momen-momennya di mana pakai celana gitu kan. Oh, oke. Dulu saya itu kalau nggak salah latar belakang persepsi dari seorang pekerja, kemerdekaan dari seorang pekerja itu ya tadi itu. Gajian mungkin ya. Saat-saat paling merdeka. Iya, paling merdeka itu mungkin ya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya punya perspektif lain ataupun punya pandangan lain terkait merdeka, boleh ditulis di kolom komentar, mungkin bisa berdiskusi di kolom komentar sama teman-teman yang lain gitu. Gitu Kang. Kalau Akang sendiri merdeka itu apa Kang? Jadi menurut Akang sebelum kemerdekaan menurut
pendapat kita nih kan. Mm-mm. Ya kita mengawali juga kepada apa, bukan mengawali ya, ya istilahnya kita ikut apa ya, ikut mengucapkan lah Oh iya. ya kan buat bangsa Indonesia ya, khususnya masyarakat Indonesia yang merasakan kemerdekaan pada Oke. sampai hari ini gitu kan, di 17 Agustus di 2023 ya gitu kan. Ya mudah-mudahan apa Kang yang harapannya ya, ya mudah-mudahan eh, tujuan ataupun cita-cita kemerdekaan yang dulu para pejuang ataupun para apa namanya ya, apa Kang kira-kira Iya, pejuang pejuang ya. yang mereka yang memperjuangkan bangsa Hmm, ini dengan keringat sampai darah betul yang belum bisa kita tiru, belum betul bisa aku tiru, belum bisa Akang tiru, belum bisa betul kalian tiru. ya. Ya lanjut. Ya lanjut ya. Ya Iya. intinya seperti itu sih. Selamat ke Hari Kemerdekaan buat bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan tidak apa ya, tidak kabur lah tentang arti kemerdekaan itu sendiri gitu, sehingga kita selaku warga negara Indonesia ya bisa merasakan kemerdekaan yang sebenarnya itu merdeka itu seperti apa. Bahkan sampai ke nenek cucu kita gitu kan. Nenek cucu Amin. kita, cucu anak cucu kita gitu. Anak cucu. Seperti itu. Amin. Lanjut mungkin ke arti merdeka nih menurut Akang dulu boleh. Merdeka. Ini barusan menarik ya. Semoga kita bisa mewujudkan kemerdekaan yang dulu diperjuangkan atau menggapai kata merdeka. Betul. Ya jadi otomatis kepikiran ya. Merdeka itu apa sih? Kalau secara bahasa ya Kang, merdeka itu berarti bebas. Bebas ya. Bebas. Ini nyambung sama historis bahwasanya bangsa Indonesia 78 tahun yang lalu di tanggal ini itu melepaskan dirinya dari tindasan, dari jajahan, cengkeraman yang dulunya dijajah habis-habisan gitu ya, dirujak gitu sama Belanda. Kalau menurut sejarah sampai 350 tahun tuh Kang ya. Nah, pada saat 17 Agustus kan melepaskan diri, artinya kita nggak lagi bergantung sama kamu. Pada saat itu. That's why kenapa tanggal ini jadi begitu istimewa ya, dan salah satu peristiwa sejarah yang paling diingat oleh bangsa Indonesia. Itu karena nenek kakek kita itu benar-benar ngalamin seperti apa gemilangnya kemerdekaan. Dari yang tadinya apa, dunia penjajahan yang sebegitu sadisnya gitu ya. Sampai kalau kakek saya bilang dulu waktu kecil, beliau sering ngedongeng bahwasannya kakek itu kalau misalkan enggak ngebunuh berarti dia dibunuh. Gimana? Coba deh bayangin segimana sadisnya dunia perang pada saat itu. Sampai-sampai membunuh itu bukan lagi satu hal yang tabu. Betul. Membunuh itu jadi suatu kebutuhan. Karena kalau kita nggak ngebunuh ya kita yang dibunuh gitu kan. Kita nggak bikin mati orang, kita yang mati gitu ya. Jadi seakan-akan jauh dari nilai moral. Nah, lewat kemerdekaan itu kita nggak lagi berada di kondisi yang sama. Betul. Sejak saat itu ya, seenggaknya. Jadi tadi merdeka itu adalah kalau secara bahasa bebas ya. Bebas, jadi nggak ada sesuatu yang mengintervensi lah. Iya, betul. Termasuk kemerdekaan kita waktu itu tuh free ya, bebas ya dari cengkeraman para penjajah. Walaupun sejarah mencatat bahwasanya sebelum sesudah kemerdekaan juga kita sempat ada sedikit apa gitu ya. Ya itu beda lagi cerita sih. Cuman kalau mau bicara sejarah nih ya, biar kebayang. Jadi ketika pertama bangsa Barat datang itu Portugis entah Belanda. Nah sejak saat itu mereka kan menggerogoti apa ya, daerah satu persatu. Betul. Nah sampai akhirnya pada abad 19, abad 18 sih tepatnya. Belanda itu menguasai pemerintahan. Jadi kalau gambarannya gini, kalau yang kita lihat sekarang pemerintah adalah yang kita tahu sekarang gitu ya, pemerintah ya, bayangin aja pemerintah gitu ya. Nah pada saat itu mah yang mendudukinya teh Belanda. Gitu. Jadi ya bisa dibilang sebelum merdeka ya kita tuh negara Belanda gitu. Negara Belanda ya. Iya, kita tuh negara cabang Belanda lah gitu. Nah, jadi balik lagi ketika 17 Agustus itu kita melepaskan diri, kita merdeka untuk menjadikan bangsa ini mau seperti apa. Bangsa sendiri gitu ya. Nah, bangsa yang memisahkan dari
tadi itu. Ya, yang tadinya di bawah sesuatu jadi independen. Begitu. Terus gitu. Ya, itu kan artinya merdeka kalau dari perspektif bangsa. Tuh. Menarik tuh. Merdeka itu katanya bebas dari cengkraman penjajah. Namun dari arti merdeka secara bebas itu kan timbul pertanyaan selanjutnya kan. Ya. Apakah bebas itu bebas sebebas-bebasnya ataupun ada nilai tetap bebas tapi ada nilai-nilai di situ yang apa namanya menjadi poin-poin pentingnya gitu. Ataupun seperti apa gitu. Kalau menurutku merdeka dalam konteks ini adalah merdeka untuk mewujudkan nilai apapun yang kita mau. Oh. Jadi kalau misalkan ketika kita di bawah Belanda nih, yang merdeka itu Belanda, bukan Nusantara, bukan Indonesia. Betul. Belanda bebas mewujudkan nilai apapun di Indonesia. Betul. Mau nilai itu gampang membunuh, nilai itu memperkosa gadis desa. Waduh, parah ya Kang ya. Oh emang parah. Saya juga kalau dengar cerita itu, waduh ya Allah, ngeri Kang. Oh ngeri dong. Ngeri proses penjajahan Belanda ke kita itu ya. Tapi ya adalah itu menjadi saksi sejarah Kang ya. Betul, karena kebetulan kakeknya kakek saya juga ikut terlibat Kang. Jadi pasti Kang, pasti kalau kita apa namanya urutkan ya, pasti kakek kita termasuk kakek-kakek apa namanya teman-teman jenis yang lain ya mungkin ya pasti ada tuh istilahnya titik perjuangan apa namanya proses perjuangan di situ pasti ada. Soalnya kan mengalami pastilah semua warga Indonesia dulu ya kakek-kakek kita nenek-nenek kita pasti merasakan apa namanya proses kemerdekaan gitu kan gitu yang tadi disebutkan sampai yang ngeri banget membunuh gitu ya itu menjadi saksi sejarah kita dan menjadi pelajaran penting bagi kita khususnya ya bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia di dunia. Nah gitu. Iya, balik lagi ke merdeka gitu ya. Berarti kan kita merdeka untuk memerdekakan untuk mewujudkan nilai apapun yang kita mau. Ya. Nah, pertanyaannya nilai seperti apa yang mau kita itu kan tercantum Kang, tercantum dalam cita-cita dan harapan dulu para apa ya? Para sebutnya apa Kang? Apa? Para yang membuat apa ya, bahasa kerennya mah founding father gitu ya. Founding father ataupun termasuk juga para ulama kan gitu kan di situnya kan ya yang merumuskan ataupun yang apa namanya mencatat terkait proklamasi itu sendiri bahwasanya harapan, cita-cita, kemudian tujuan kemerdekaan kita itu tidak terlepas dari inginnya kita berdiri sendiri, kemudian sejahtera secara sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya dan itu menjadi sebuah harapan dan tujuan cita-cita mungkin kemerdekaan itu sendiri Kang ya Kang atau mungkin ada yang lain mungkin Kang. Tapi kalau misalkan lihat di proklamasi perasaan nggak ada budaya deh Kang di situ. Mungkin itu runutannya ya. Ya. Di bawahnya urayanya mungkin. Kalau pendidikan ada. Pendidikan ada ya. Itu yang lebih penting makanya. Ya itu lebih penting. Itu yang lebih penting. Pendidikan ya. Pendidikan lebih penting. Kalau lihat teks proklamasi gitu ya, itu di alinea keempat ya, itu kan tercantum tujuan-tujuan bangsa Indonesia bakal jadi seperti apa nantinya. Tapi kalau aku lihat lebih lanjut gitu ya, ini tuh kalau misalkan dirangkum jadi satu kata bisa. Apa Kang? Itu jadi rahmatan lil alamin. Bicara harapan dan tujuan ya Kang. Sebenarnya saya agak ngelihat crack point. Tahu kan crack point maksudnya jadi titik keretakan. Jadi ada sesuatu yang enggak sinkron sama apa ya sama tadi ya harapan founding father bangsa kita. Jadi founding father di sini bukan cuma Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, tapi kan para perumus. Iya, banyak banget para perumus kemerdekaan, termasuk ulama gitu kan. Iya. Yang nama-namanya harus dihafalin. Nah, itu teh kebanyakan adalah para ulama. Betul. Nah, kalau kita lihat dari awal 350 bukan 340 berarti 438 tahun yang lalu, 78 plus 350 dari awal Belanda masuk sampai mereka pergi itu kan 350 tahun ya. Betul. Nah, kita bisa melakukan perlawanan sampai mereka pergi itu di
50 tahun terakhir. Betul. Artinya selama 300 tahun kita bingung nih gimana cara Ngapain ngusir aja. mereka. Ya, ya. Nah, sampai pada tahun 1905 akhirnya kita bangsa kita menginisiatifkan program perlawanan yang tadinya perang terbuka gitu ya, konfrontasi satu persatu, jadi ke perlawanan by pergerakan. Jadi kan sebelum itu ketika mereka datang tuh kondisinya di Nusantara pada saat itu Nusantara banyak banget kesultanan yang punya daerah sendiri-sendiri. Misalkan ketika Belanda datang ke Maluku, yang memberontak Maluku, gitu kan? Maluku sebesar apapun ya kecil kalau dibandingin sama negara Belanda. Sampai akhirnya mereka datang ke Jawa, ke Kesultanan Demak misalkan. Jadi mereka satu-satu, sedangkan kita itu masih terpecah. Ya. Nah, maka pada pada awal abad 19 para ulama tuh berkumpul. Mereka tuh bermusyawarah ini karena mereka bingung ini gimana cara ngusir penjajah. Dan karena para ulama yang merumuskan, otomatis mereka banyak lihat Quran dong. Betul. Dan di Quran itu banyak banget perintah yang memerintahkan umat Islam untuk bersatu. Sedangkan memang pada saat itu dari sejak dulu kala kita itu sebagian besarnya udah Muslim gitu. Maka mereka pun merumuskan satu-satunya cara yang bisa efektif buat mengusir mereka adalah dengan cara persatuan. Maka muncullah kayak statement resolusi jihad, kemudian suara takbir untuk menjadikan motivasi para pejuang. Hasilnya itu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini sejak sejak awal abad 19 itu kita enggak dulu perang fisik gitu. Kita seakan-akan kalau Sundanya mengeluh gitu, ngeluh ke Belanda seakan-akan Belanda itu menang. Padahal kita lagi menyusun rencana di belakangnya. 1905 Haji Samanhudi membangun Syarikat Dagang Islam. Jadi beliau membackup bagian ekonomi. Kemudian di tahun 1911 sampai 12 itu menggencarkan mulai tuh bagian masuk ke politik. Haji Samanhudi beliau merekrut Haji Umar Said Cokroaminoto. Dia tuh orang Islam kan. Host ya. Iya. Host Cokroaminoto. Padahal itu adalah Haji Umar Said. Namanya kan Umar Said. Nah, beliau tuh Haji. Jadi Haji Umar Said. Cuman kita sering disingkat wae Kang euy. Ya namanya juga orang Indonesia kan. Iya. Cilok oke kan disingkat jadi Haji dicolok gitu. Enggak apa-apa lah, itu bagian sejarah juga. Ya tapi ya for FYI aja. Oke. How is to Haji. Ini beliau orang Islam. Sampai singkat cerita kesini di naon gitu tanya. Siapa Kang? Dimotori satu persatu. Dari mulai pendidikannya, dari mulai tentaranya, sampai tadi keluar resolusi jihad. Bahkan tercatat ada salah satu koran Fajar Asia yang di situ beritanya 60 juta umat muslim siap berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Pada waktu itu Kang ya? Pada waktu itu. Jadi mereka udah siap jihad fi sabilillah untuk mengusir Belanda. Coba kata Akang, apa hubungannya jihad fi sabilillah dengan mengusir Belanda? Ya. Apa hubungannya? Kira-kira deh. Kalau dari kacamata Islam mungkin suatu perjuangan ya, perjuangan. Istilahnya kan kita kalau ditekan ya, kalau dizolimi ataupun istilahnya ya ditekanlah, dizolimi ya kita kan melawan. Kalau nggak melawan ya kita menyerah gitu kan. Ya, ada hadisnya dua pilihan itu kan, antara melawan ataupun menyerah gitu kan. Dan sebaik-baik mungkin ya pada waktu itu kondisinya kita harus melawan mungkin ya, makanya dimulailah jihad. Nah, ada yang lebih besar dari itu Kang. Karena tadi ya, ketika Belanda menjajah kita itu yang merdeka Belanda, mereka bebas mewujudkan nilai apapun yang mereka mau.
Nah, setiap nilai yang mereka mau itu diwujudkan dengan aturan-aturan. Yang mana aturan-aturan yang mereka keluarkan itu bertentangan dengan aturan Allah yang harus ditaati oleh dan diwujudkan oleh setiap mukmin muslim. Nah, jadi kenapa mereka bisa menghimpun sampai 60 juta orang buat berjihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah. Dan kalimat Allah belum bisa ditegakkan selama Belanda masih ada di tanah kita pada saat itu. Jadi kalau misalkan perspektifnya kita lihat, kita mau fair sama sejarah, kita lihat sejarah. Sebenarnya para pejuang dulu itu memperjuangkan apa sih? Iya, betul. Selain dari kemerdekaan yang sifatnya Mengusir doang. mengusir, nah, oke lah mengusir Belanda. Mau ngapain kita ngusir setelah Belanda teh? Iya. Mau diapain sih bangsa Indonesia teh? Betul. Makanya gak heran juga, karena bukan gak heran, man kadang heran zaman sekarang orang yang teriak takbir bahkan yang Allahu Akbar itu sangkanya teroris ya Kang. Nah, itu padahal itu bahasa yang apa ya, kalau zaman dulu tuh jadi pemicu ya, penyemangat lah gitu. Justru dengan kalimat itulah mereka berani mati. Nah itu bukan disipati, oh itu memberikan kalimat takbir teroris, wah itu aduh. Oh tidak. Kayaknya gimana ya Kang ya? Kalau misalkan teroris itu ditakuti karena bertentangan dengan nilai nasionalisme, justru kalimat itu yang dulu dipakai buat menegakkan nasional kita. Ya betul. Ya bukan berarti karena juga emang disclaimer juga maksudnya ya tergantung orangnya juga sebenarnya, mesti kadang juga ada yang memakai kalimat-kalimat itu untuk ya sifatnya kejelekan juga sih sebenarnya. Iya, ya satu hal yang aku maklumi karena kita ini bukan apa ya, kita ya lumayan lah kita tuh dijauhin sama fakta-fakta yang kayak gitu, sama fakta-fakta sejarah. Emang pernah gitu kita diajarin dengan detail gitu. Betul. Dari 17 ketika para pejuang itu memperjuangkan, kita cuma dikasih tahu oh mereka memperjuangkan. Bahkan yang aku lihat lagi dari kurikulum waktu aku belajar sekolah dulu, yang diangkat adalah Budi Utomo. Padahal Budi Utomo itu cuma sebagian kecil. Ya betul Kang. Dari pergerakan pergerakan mengusir Belanda lah gitu. Yang paling cuman berapa persen gitu. Sisanya mah itu mujahidin semua. Betul. Ya gitu kan, sama kan waktu saya sekolah juga kadang yang ditonjolkan itu figur. Yang ditonjolkan itu yang disebutkan figur, bukan tujuan dari figur itu untuk melakukan perlawanan dan sebagainya gitu ya, dalam rangka kemerdekaan, dalam rangka melawan penjajah gitu kan. Nggak disebutin tuh misalkan Patimura misalkan ya, yang kita kenal gitu kan ya, dulu melawan penjajah, yang melawan Unggul gitu, nggak ada tujuan Patimura itu sebenarnya buat apa sih gitu kan. Kemudian tadi Sokoro Minoto dan lain sebagainya lah gitu ya, pahlawan-pahlawan besar. Itu kejauhan sih, biar kita kebayang semua gitu ya. Akan tahu R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, beliau itu kan punya satu quotes yang terkenal ya, habis gelap terbitlah terang ya. Kan kita mah taunya habis gelap terbitlah terang teh udah kita ditindas, dijajah, dirujak, terus kita bebas merdeka gitu ya. Padahal mah enggak gitu. Beliau ngambil habis gelap terbitlah terang itu dari Al-Quran, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah coba deh nanti ditelisik lagi ayat itu tentang apa. Nah itulah yang beliau suarakan. Betul. Dan bukan berarti emansipasi juga mungkin ya, atau gimana kan? Kalau rekat ini ya, ini bukan membahas R.A. Kartini juga sih. Bukan, cuman itu salah satu contoh aja. Ya ada hubungannya, itulah yang beliau suarakan gitu. Dan gambar sosok R.A. Kartini yang kita tahu itu bukan foto yang itu kan? Ya, itu mah lukisan. Oh gitu. Ada foto aslinya yang monokrom hitam putih. Beliau pakai kerudung. Masya Allah. Baru tahu saya kan. Oh gitu. Ada ya, saya cari ya. Ada di Google juga ada. Gitu. Serius. Boleh nih teman-teman nih yang baru tahu juga nih, salah satu info nih terbaru nih, ternyata Raden Ajeng Kartini juga kerudung ya. Kerudung muslimah solihah banget itu.
jauh banget sama fakta yang sekarang ya. Oh iya, itu mau lukisan. Ya, kembali lagi ya kepada tadi intinya harapan tadi Kang, harapan tujuan kemerdekaan kita itu ya tadi sudah sedikitnya sudah apa ya digambarkan ya, mulai dari tadi awal, kemudian hingga dalam kurun waktu beberapa tahun sehingga kita merdeka. Sesungguhnya ya tadi itu kemerdekaan itu ya berawal dari apa ya keinginan kita untuk tadi itu kan apa Untuk menjadi merdeka lah. menjadi merdeka, dalam artian kalau dari cerita para apa namanya pahlawan ataupun para mujahidin dulu ya ingin menegakkan Ya, itu ingin menegakkan kalimatillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seharusnya itu. ya Bahkan ini kalau mau dikupas, ini bisa dibikin beberapa kelas ini. iya. Jadi bisa, aku juga bisa kita buat kan kelas itu. oh boleh boleh. Aku juga bingung ini teh ngesimpelinnya gimana gitu. Iya, soalnya emang begitulah. kalau ngomongin fakta sejarah itu emang nggak boleh nggak apa ya, harus beberapa segmen, nggak bisa satu segmen Nggak mungkin bisa ya. digeneralisir. Ya betul, soalnya fakta sejarah itu banyak banyak gitu. Ini dari sudut pandang ini ya itu apa ya menjadi sebuah apa ya Kang? Itulah pengalaman Kang. Siapa? Cuma kadang kita bertanya lagi Kang dari fakta itu bahwasanya apakah sudah tercapai harapan, tujuan dan cita-cita dari para mujahidin ataupun dari para pahlawan-pahlawan kita dulu apa namanya apa ya berkontribusi dalam hal meraih kemerdekaan. Hingga sampai saat ini kita nih duduk di sini santai gitu, merasakan kemerdekaan yang kayaknya dulu misalkan susah banget istilahnya kita mendapatkan pangan papan sandang gitu kan. Sekarang Masih susah. masih susah apa gimana nih teman-teman? Atau mungkin ada yang punya tanggapan lain atau cerita lain gitu. Tapi kalau dilihat dari fakta nih Kang, kita kan bicara fakta sebenarnya kan. Nggak ada yang harus ditutup-tutupin. Kalau bicara fakta dari segi ekonomi, kita merasa apa ya? Kalau saya sendiri ya sebenarnya mah gimana ya Kang ya? Kalau diobrolin ya susah enggak. Tapi emang sulit sih emang. Jadi sulit tuh beda sama susah. Ya mungkin beda-beda tipis lah gitu. Oh, beda-beda tipis. Maksudnya gini, apa namanya? Ya mungkin ini yang dirasakan sama beberapa orang ya. Beberapa orang. Nggak termasuk saya gitu. Supaya adil, kita bicara fakta kan ya. Iya. Kita lihat survei deh. Okay. Menurut survei, bangsa Indonesia itu termasuk ke dalam bangsa yang berkembang. Kita simpen dulu itu. Okay. Dulu Insinyur Soekarno pernah bilang di pidatonya ketika memperingati Hari Pahlawan tahun 1961. Apa tuh? Beliau bilang, dan quotes ini sangat terkenal sampai sekarang, bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Betul. Faktanya, kita nggak lupa sama sejarah. Oh, kita meriah dong tiap 17 Agustus. Tiap tahun kita rayakan ya Kang ya. Tiap tahun kita euforianya itu kerasa banget gitu. Kerasa banget. Setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan. Cuma pertanyaannya, apakah bangsa kita udah jadi bangsa yang besar? Kayaknya enggak deh. Menurut survei bangsa kita itu masih termasuk bangsa yang berkembang. Mungkin kalau secara teritorial kan, secara apa wilayah, kita menjadi bangsa besar kan. Oh, gini, kalau kita bicara negara itu ada 3 faktor penyusunnya. Pertama teritorial, kedua pemerintahan, ketiga rakyat. Jadi ini mah nggak bisa jadi indikator rakyat sebuah negara besar. Ya. Katakanlah Rusia itu bangsa besar. Apakah secara teritorial ya? Tapi kalau kita cuma lihat teritorial, kita nggak bisa bilang dia adalah bangsa yang besar. Karena ada yang lebih besar. Bukan karena ada yang lebih besar, justru dia yang paling besar. Terus beda-beda tipis lah sama Amerika. Tapi kan kita belum lihat aspek yang lain. Ya. Gitu. Jadi nggak harus dilihat dari satu indikator. Iya. Semua juga harus dilihat ya beberapa aspek tadi itu kan ya. Yang besar tuh besar apa gitu. Iya. Karena kalau teritorial mah kan relatif nantinya.
Tapi kan kita juga menjadi salah Singapura satu, teritorialnya kecil, ya, tapi menjadi tapi salah maju. satu negara maju ya. Ya terkait ngomongin masalah besar kan ya. Kalau dari dari apa ya? Dari kekayaan alam ya Kang. Mm-mm. Kan kita kan besar kan. Minyak di mana-mana menurut data kan. Mm-mm. Kemudian bahkan di salah satu wilayah di Indonesia menjadi lumbung emas terbesar PT Free. di dunia gitu kan. Ya kan, PTTN gitu ya, atau aja lah sebutnya, ya menjadi salah satu bangsa. Kemudian selain emas tadi kan, kekayaan alam, apa namanya, hutan juga menjadi salah satu. Kita itu Indonesia penyumbang terbesar paru-paru dunia katanya, kedua gitu kan. Itu kan menjadi indikasi juga apa enggak kan, menjadi indikasi bahwa kita itu negara besar loh. Seharusnya iya sih. Mm. Ibaratkan pedagang gitu ya. Kalau misalkan bangsa kita ini ibaratkan pedagang, kita udah punya modal. Betul. Kita punya modal emas. Yang mana kalau dari modal emas itu, yang punya sejarah panjang itu, seharusnya setiap orang itu punya minimal 20 juta rupiah Setiap bersih. orang kan. Setiap orang. Setiap, katakanlah ada anak yang lahir nih, dia tuh harusnya udah dapat 20 juta plus rumah. Kalau si kekayaan alam itu Si emas itu dibagi dibagi gitu. ke rakyat. Katanya kan milik rakyat tuh. Iya, iya, iya. Itu baru dari emas, dari satu wilayah pula. Kita belum bicara wilayah di pulau lain yang kayak hutannya. Bahkan Listrik. ada satu ungkapan yang menarik ya. Katanya, kalau kamu pengen lihat sombongnya Tuhan, lihatlah Indonesia. Saking kayanya sumber daya alam yang kita punya, yang kalau diolah kita bisa punya modal yang besar gitu. Tapi pada kenyataannya ya itu, bahkan dari mereka yang mengukur pun mereka bilang kita masih termasuk bangsa yang berkembang. Namanya berkembang berarti belum matang kan gitu ya. Tapi kan Dan ada yang menganggap inilah proses gitu kan, proses di mana ya kita karena kita baru 78 tahun ya, makanya disebut negara berkembang gitu kan. oh gitu ya. Jadi Amerika perasaan sama deh. Karena gini, ukurannya mungkin ya, ukuran negara berkembang menurut siapa juga dulu gitu kan. misalkan negara yang maju, contoh apa ya? Amerika Saat ini. saat ini, misalkan ya contoh. Kan kita sama-sama bangkit dari keterpurukan itu dari waktu yang sama. Gitu ya. Kita merdeka tahun 45. Sedangkan Perang Dunia II itu 42. beresnya tahun 45 juga. Nah, artinya mereka bisa mulai membangun itu kan dari situ. Kita bisa membangun juga dari situ. Dalam waktu yang sama, kenapa mereka bisa maju, kita enggak? Kan gitu. Dan ternyata indikatornya banyak gitu. Banyak banget kita. Jadi kita gak bisa cuman apa ya, cuman tahu sejarah doang untuk membesarkan suatu bangsa. Karena ada juga bangsa yang tahu banget, peka banget sama sejarah. Jepang gitu. Negara Jepang itu dulu waktu Perang Dunia II gitu ya. Akang bayangin aja, dari 1942 mereka berhasil melebarkan sayap gitu ke Asia Tenggara. Ketika mereka udah merasa mampu menghadapi sekutu musuh besarnya pada saat itu, tiba-tiba mereka dibom atom, mereka dibombardir habis-habisan, mereka kalah telak pada saat itu. Nah, peristiwa itu tuh sangat diingat banget tuh sama Jepang, dijadiin dendam, sehingga mereka punya ambisi yang tinggi. Gitu ya, seiring waktu mereka menunjukkan bahwasanya kita bisa membuktikan sama dunia bahwasanya sampai saat ini Akang tahu sendiri negara Jepang kayak gimana sekarang, majunya seperti apa. Tapi ada efek samping yang lain, yaitu di manusianya sendiri. Jepang sekarang punya PR kesehatan mental yang luar biasa. Sampai kemarin kan kita bahas bunuh diri ya. Nah ini kan berarti kita tahu doang itu nggak cukup. Bukan cuma kita nggak melupakan sejarah gitu. Nggak melupakan sejarah. Tapi gimana dari sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran untuk kita terapkan di saat ini gitu. Apa sih yang bisa dipetik dari masa lalu sehingga kita bisa membangun masa depan yang lebih baik?
Kan gitu kata kata Allah juga, Mm-mm. lihatlah masa lalumu untuk hari esokmu. Mm-mm. Nah, maksudnya tuh gitu. Dan aku rasa ini satu titik yang bagus gitu ya, dimana kita udah aware sama sejarah, tinggal gimana kita menyikapinya gitu ya. Ketika kita tahu sejarah tuh ya udah, kita harus ngapain gitu buat membangun bangsa yang lebih baik. Banyak sih poinnya, banyak Jadi banget. nggak bisa digeneralisir bahwasanya dengan satu dua tiga indikator bisa disebutkan bahwa kita itu negara besar ataupun negara itu. Oh iya. Jadi ada beberapa dan bahkan banyak indikator yang dimana itu bisa memunculkan kesimpulan bahwasanya kita apakah kita negara besar ataupun negara tadi itu yang disebutkan Iya, mungkin ya. contohnya banyak lah. Contoh barusan kan negara Jepang kayak gitu. Terus negeri Amerika juga yang katanya superpower, ternyata orang-orangnya moralnya seperti itu, Hmm. sangat bebas, sangat liberal gitu kan. Mungkin kalau melihat negara-negara di luar sana ya Kang ya yang di apa ya dinobatkan menjadi negara maju itu salah satu indikator terbesar mungkin adalah dari segi teknologi mungkin Kang ya. Ya, Dari makanya segi disebutnya teknologi maju. maju. Makanya ketika teknologi di suatu negara itu bagus ataupun berkembang maka bisa disebutkan negara maju. Ya, makanya disebutnya maju, bukan Nah, besar. nah jadi pertanyaan kembali apakah di negara kita teknologi kita gitu kan bisa disamakan atau dulu kita sempat mengenal presiden kita nih Kang yang ketiga nih siapa? Iya, Yang Bibi. keempat ya? Ketiga ya benar ya? Eh, tiga. Tiga. Pak B.J. Habibie almarhum ya. Ya. Sempat membuat geger dunia dengan apa namanya hasil karya beliau membuat pesawat gitu kan. Itu kan menjadi apa ya poin tersendiri bagi bangsa kita bahwasanya kita bisa loh dari segi teknologi maju gitu kan. Ya. Namun kadang ya pertanyaan kembali gitu, apakah bangsa kita sendiri menganggap itu sebuah apa ya menjadi apa ya Pencapaian. pencapaian terbesar ataupun menjadi indikator terbesar dari segi teknologi atau enggak gitu kan. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya gini Kang, apa dari segi orangnya justru gitu kan, human manusianya gitu kan. Ya. Jadi individu kitanya gitu menganggap apakah kita itu menjadi negara besar atau enggak gitu kan tergantung kitanya juga mungkin seperti itu dan kembali lagi kemerdekaan itu bukan bukan berbicara terkait sebuah bangsa ataupun negara atau wilayah tapi kepada individunya kita gitu. Ya. Individunya diri kita sendiri apakah kita sudah merdeka atau tidak mungkin seperti itu Kang ya Karena mau gimana memerdekakan, membesarkan suatu bangsa kalau betul diri kita sendiri masih ambang. betul. Nah maka timbullah pertanyaan gitu kan timbullah pertanyaan apakah kita sudah merdeka menjadi seorang manusia atau belum seperti itu ya itu menjadi sebuah apa ya cermin buat kita bahwasanya ketika kita apa namanya berbicara terkait kemerdekaan kita juga harus berbicara terkait kemerdekaan kita sendiri gitu kan apakah kita sudah merdeka atau belum yang jadi pertanyaan merdeka menurut individu masing-masing itu apa gitu Kalau kan aku sih merdeka itu ketika kita tidak terikat sama sesuatu apapun. bebas juga intinya mah kan Ya, cuma yang jadi pertanyaan bebas itu seperti apa gitu apakah faktanya kita nggak bisa kayak gitu kan. Karena manusia sendiri itu kan makhluk sosial. Kenapa makhluk sosial? Karena kita saling membutuhkan. Artinya kita membutuhkan sesuatu yang lain. Tapi kalau kita pengen merdeka, kita harus melepaskan semua hal yang lain itu. tuh Nah, lalu kepada siapa kita membutuhkan sesuatu? Ya, satu-satunya ya cuman kepada yang bisa dan paling bisa itu hanya yang menciptakan satu atau tereh teuing. oh tadi Yaitu karena beliau karena dialah yang paling bisa paling tahu ya mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi kita bisa saling membutuhkan, saling menolong. Tapi kan itu karena izin Allah juga. iya betul Jadi kita bisa jadi satu-satunya pihak yang nggak bisa kita berlepas itu ya dari Allah. Sisanya kita berlepas diri. Itulah makna kemerdekaan yang sebenarnya. Karena jadi kita ketergantungan kita hanya kepada Allah hanya kepada Allah. Karena kita tidak hidup ada yang pun, kita ada pun,
tujuannya buat beribadah kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan. Karena di luar sana kan Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, semua manusia beribadah kepada Allah, berarti kita udah merdeka. Nah, pertanyaannya, apa itu ibadah? Panjang lagi itu, podcast selanjutnya aja. enggak, langsung aja Kang, mungkin di sini kan kita bahas sampai sedetail mungkin, walaupun nggak sedetail juga sih sebenarnya, gambarannya lah gitu ya. Soalnya, nah berbicara terkait human manusia gitu kan. Ya mungkin kalau kita bandingkan ya negara-negara maju di luar sana, yang dimana dikatakan maju itu karena teknologi, tapi di sisi lain manusianya juga kadang ya apa ya? Ya mungkin ya, dengan apa ya bahasa kebebasan, freedom gitu kan. Negara maju itu ya bebas-bebasnya dengan keinginan mereka yang tidak bisa dibatasi dengan hal apapun gitu kan. Ya karena manusia itu kalau nggak dibatasi gila. Coba deh Akang pikir, nggak gila gimana? Laki-laki nikah sama laki-laki. Nah, itu ya. Gila nggak sih? Perempuan nikah sama perempuan. Gila nggak sih? Segila-gila apa namanya tuh? Kalau macan itu apa? Binatang. Bukan, maksudnya macan itu galak ya. Buas. Sebuah-sebuahnya macan gitu kan. Ya tetep kan gitu. Kawin nama yang lawan jenisnya. Lawan jenis lah. Aku di sini bukan bicara soal subjektif. Emang secara subjektif aku memang gila sama hal-hal yang kayak gitu. Aku jijik lah sama hal yang kayak gitu. Tapi ketika kita bicara sesuatu fakta kan kita gak bisa secara subjektif ya. Kita harus secara objektif. Objektifnya fakta. Gini, kalau misalkan sesama jenis menikah dan itu dilakukan oleh semua manusia, habis dong semua manusia. Betul. Mau dapat anak gimana coba? Jadi terpunah aja ya. Nah, dunia itu. Simpelnya gitu aja. Iya. Kalau secara objektif, kalau secara subjektif sih aku ya. Ya makanya itu kan ngeri kali. Lagi kan kemerdekaan mungkin bagi mereka di luar sana, bagi individu, kemerdekaan bagi individu, bagi mereka itu adalah sebuah kebebasan yang tanpa nilai, tanpa aturan, mungkin seperti itu. Iya. Jadi justru harusnya, maksudnya kalau dikaitkan sama kemerdekaan secara individu, tadi seperti dijelaskan sama Bang Pudan bahwasanya kemerdekaan secara individu adalah ya tadi itu ketergantungan kita hanya kepada Allah dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Ya ketika kita bebas merdeka beribadah kepada Allah. Ya. Tidak ada ketergantungan lain selain pada Allah. Iya, mewujudkan apa yang Allah mau di muka bumi, itulah makna merdeka, itulah yang diperjuangkan oleh para pejuang dulu. Betul. That's the point. Termasuk dulu ketika zaman Rasul kita mungkin ya. Iya. Kebebasan dalam hal beribadah gitu ya. Kebebasan dalam hal beribadah. Ketika Rasulullah pertama kali diutus di Mekah itu tertindas, gak bisa beribadah kepada Allah secara totalitas, sehingga beliau pun berhijrah ke Madinah, betul. membangun Islam lah di situ, sampai akhirnya bisa menyaingi Mekah. Ya. Akhirnya Rasulullah pun menaklukkan Mekah. Berdakwah. Sambil berdakwah gitu ya, singkatnya gitu. Sampai akhirnya Mekah dan Madinah bebas merdeka untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Nah, kuncinya di sini. Kenapa Mekah dan Madinah? Kenapa Rasulullah nggak ikut-ikutan membebasin Romawi misalkan? Karena Mekah dan Madinah adalah kunci. Karena itu adalah dua kota yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Jadi dari kota itu dulu, Kang. Betul. Sebagai contoh juga, ya banyaklah nanti kita di podcast lain kita ngebahas Sirah Nabawiyah dan lain sebagainya. Jadi ya ada beberapa mungkin ya poin kalau saya lihat dari kemerdekaan individu itu ya tadi pertama mungkin kita terbebas dari hawa nafsu, Kang. Ya. Hawa nafsu seperti apa sih gitu kan? Ya hawa nafsu yang sifatnya mencekram itu tadi ya. Ya, karena ada bahkan Allah bilang ada tipikal manusia yang menuhankan hawa nafsunya. Betul. Hawa nafsu itu banyak mungkin ya. Ya kayak misalkan kita hawa nafsu itu nggak banyak, sesederhana diri kita sendiri. Nah, cuman diri kita sendiri itu punya nafsu itu kan diambil dari kata nafs, jiwa. Sejatinya manusia itu kayak gitu. Dijadikan terasa indah terhadap apa yang disukainya. Kita suka sama yang namanya kesenangan, kita suka sama yang namanya kegilaan. That's why, itulah alasannya kenapa
manusia itu perlu diatur. Ya makanya Nah, itu aturan yang mana? Ya dari aturan yang official, dari yang yang menciptakan menciptakan manusia. gitu. Ya ibarat komponen motor ya pasti kan ada buku panduan yang bisa Yang dibikin oleh si perancang motor rancang itu. Ya. Maksudnya kan gini contoh tuh, maksudnya banyak hal contohnya banyak. Kayak tadi kan LGBT itu kan Itu berangkat dari hawa hawa nafsu. nafsu. Kemudian apa namanya ya? Kayak misalkan kita punya keinginan, kemudian keinginan itu harus terwujud, padahal keinginan itu adalah haram misalkan ya, Ya. secara agama mungkin seperti ya mabuk-mabukan, minum-minuman, minum khamar, Ya, karena kemudian itu menyenangkan. iya tawuran dan lain sebagainya mungkin seperti itu Kang ya. Jadi kebebasan berperilaku, Ya. gitu kan, kebebasan perilaku yang dimana itu adalah sebuah perlawanan sebuah hawa nafsu kita gitu. Nah, Dan agama manapun, jangan kan bicara Islam gitu ya, agama manapun gak pernah menyuruh kita untuk membunuh hawa nafsu. Tapi betul. setiap agama menyuruh kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Seperti perkataan Imam Syafi'i kan. Apa Jadi tuh? sebaik-baik orang itu ya orang dikatakan beriman itu ketika dia sudah bisa melawan hawa nafsunya. Makanya ketika kita bisa ya kayak misalkan nih kita punya hawa nafsu terkait lawan jenis misalkan ya, orang teh resep kasih eta misalkan ya. Alah, sih ya. Tapi karena emang aturan aturan mainnya kita itu nggak boleh pacaran, kita sekuat sekuat tenaga gitu kan bisa melawan ataupun mengendalikan hawa nafsu itu gitu kan. Sehingga apa yang dikatakan Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang bernilai itu orang yang bisa melawan hawa nafsu, ya kita bisa bisa praktekkan itu gitu. Makanya di mata Allah seperti itu mungkin ya Kang ya. Ya contohnya banyak lah gitu kan, selain pacaran juga gitu. Mungkin kalau sekarang mah main slot Kang. Ya seperti itu Kang. Maksuin gitu kan. Udah apa? Jaus. Anak muda apa kabar? Ya itu kaitannya sama anak muda juga sebenarnya Kang ya. Ya. Kemerdekaan anak muda, kemerdekaan remaja juga termasuk ya kemerdekaan semualah semua orang. Cuma kan menjadi itu. Terus juga ada kita itu kadang dituntut untuk bebas dari hal ketergantungan juga mungkin ya. Nah, gimana? Bebas dari hal ketergantungan. Gimana tuh? Peer pressure, tekanan teman mungkin seperti itu. Oh iya. Ya. Circle kita misalkan ya saya ngalamin sih dulu ya. Dulu kita waktu sekolah ketika circle kita senangnya tawuran ataupun ya sifatnya kekerasan lah gitu ya, geng-geng motor dan lain sebagainya. Ya ketika kita nggak ikut gabung sama mereka, kita tuh dikatakan kuno Kang. Ya. Wah dikatakan bencong lah, apalah gitu kan. Itu kan tekanan ya. Jadi seolah-olah kita tuh harus mengikuti apa namanya halayak orang lah gitu kan. Jadi standar orang tuh waktu itu dulu tuh apa gitu. Jadi yang dulu waktu sekolah SMK dulu saya ketika SMK itu tuh tanda kutip dalam arti terkenalnya dengan tawuran. Jadi kalau misalkan kita nggak ikut dengan hal seperti itu dikatakan wah mana anak ini gitu, dan lain sebagainya, tekanan lah seperti itu. Dan kita takut soal itu sama cemoohan mereka itu. Terus masuk ketika ngerokok misalkan ya, teman lain ngerokok, lagi gabung, kita nggak ngerokok tuh ya, wah mana mau alina laki ben, iya gitu kan, itu kan tekanan. Sehingga kita apa ya menimbulkan perasaan, waduh, kurang dari aku ya, tekanan mental. Wah ketika kita ingin ingin sama dengan mereka, maka kita juga harus ikut dengan mereka. Ya. Terjerumus lah kita itu kan salah satu. Ya kita kemakan sama omongan mereka. Padahal kita belum merdeka aja. Dengan hal itu juga kita belum merdeka loh, masih merasakan tekanan orang karena nggak punya prinsip. Iya, dan zaman dulu kan kayak gitu, tekanan para penjajah kan seperti itu, kita harus mengikuti penjajah. Termasuk kita juga sama dalam hal ini gitu. Kita ditekan sama circle kita malah gitu kan. Makanya justru kita di sini harus bisa pintar-pintar memilih circle gitu, pertemanan yang baik. Aku sih nggak pilih-pilih teman. Emang harus seperti itu Kang. Seorang muslim itu emang nggak harus pilih-pilih teman. Semua orang itu adalah teman kita. Cuma kita harus memposisikan di mana kita berada. Gitu. Oke, siap. Bahkan kita harus bisa menjadi
Jadi itu jadi nur cahaya di tengah-tengah circle kita ya, baik itu circle kita yang negatif ataupun yang positif seperti itu. Setuju pokoknya mah. Iya kan seperti itu. Jadi kita tuh merdeka itu dalam arti ya seperti itu juga ya. Kita juga harus merdeka dalam hal seperti itu juga. Enggak terlalu tertekan sama, termasuk tekanan dalam hal ngomongin negara nih, bangsa gitu. Kita harus bebas kan negara bebas. Iya dong. Nggak harus tertekan sama negara-negara lain, betul kan? Iya. Ya kan? Benar. Iya seperti itu. Apalagi yang kita omongin, insya Allah pengennya mah benar ya. Iya, kita punya apa namanya nilai sosial, norma sosial, bahwasanya misalkan LGBT itu ya bagi kita itu ya apa ya? Ya kita ngomongin kemerdekaan dari tadi ngomongin LGBT, kita sederhana pengen menyamakan frekuensi merdeka tuh kayak gini loh. Iya. Tanpa LGBT misalkan contohnya. Contoh misalnya itu kan. Apa tekanan pihak lain termasuk ya ini berdiri sendiri kita itu. Tapi kita bisa memposisikan itu. Ya ada tambahan kan? Apa tuh? Itu. Ya apa kan? Ya dari tadi udah banyak sih. Kayaknya ada deh. Karena tadi kayaknya kita belum beres ngomongin bangsa yang besar ya. Ya sebenarnya ini urayanya mungkin. Oh iya urayanya. Ya. Ya mungkin bahasa besar itu dari indikasinya ya mungkin karena dari manusianya. Dari manusianya. Ya begitulah OTW bangsa besar. Iya. Bismillah kan ya. Bismillah. Jadi ya kita kayak firman Allah gitu kan, bahwasanya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali si kaum itu berubah sendiri. Kaum itu harus ada upaya dari kitanya ya. Betul. Jadi ya ketika kita ingin menjadi bangsa yang besar dalam hal apa namanya? Apa kan? Besar apapun mungkin ya. Ya, ketika kita bisa menganggap negara ini negara besar. Tapi kalau kataku sih negara yang besar itu cuma satu tipe. Apa kan? BTRG. Apa tuh? Baldatun, Thayyibatun, Warabun Ghafur. Ya. Udah mah negara yang baik gitu ya. Dilihat dari segala sisi pun baik. Plus diampuni oleh Allah, dapat magfirahnya Allah. Betul. Kalau satu negara udah diberkahi oleh Allah, itu udah pasti jadi sebuah negara yang sempurna. Di mata manusia mah itu sempurna. Harusnya sih negara kita itu menjadi ya dengan kekayaan alam yang melimpah, terus sumber daya manusia yang melimpah juga ya. Harusnya mah ya gitulah. Ya kayak silakan BTR apa? BTRG ya. BTR gitu ya harusnya menjadi kenyataan harusnya ya Kang ya. Karena itulah dirasakan standar, minimal dirasakan semua orang gitu kan. Karena itulah standar negara yang baik menurut yang mempunyai kehidupan, menurut yang menciptakan. Menurut Allah itu idealnya negara tuh kayak gitu. Iya, karena kita nggak berbicara terkait dunia saja gitu kan. Tapi kita juga harus membicarakan setelah dunia ini kita kan bakal di akhirat. Juga harus berbicara terkait akhirat. Makanya kemerdekaan itu sendiri bukan berbicara terkait dunia, tapi berbicara terkait setelah dunia ini kita tuh bakal kemana, bakal seperti apa gitu di akhirat. Nah gitu kan ya. Buat memerdekakan itu bukan sesuatu yang mudah. Senior kita dulu aja butuh 40 tahun buat sampai ke kemerdekaan. Itu kan panjang banget gitu. Karena memang enggak mudah itu. Karena yang mereka junjung itu ya kemerdekaan yang sejati. Mereka yang benar-benar merdeka banget gitu kan. Ya itulah. Bahkan dibahas pun panjang gitu ya. Apalagi buat action, maka PR kita akan banyak sekali ke depan. Ya minimal individu kita juga bisa memerdekakan diri sendiri juga gitu dari hal-hal seperti karena itu mulainya harus di situ dulu. Betul, dari kita dulu ya Kang ya. Dari diri kita, kemudian ke circle kita, apakah itu keluarga, apakah itu circle yang kecil ataupun luas, nanti ke masyarakat, dari masyarakat menjadi sebuah balda, negara. Negeri yang baik dan gitu. Ya. Negeri baik itu bukan pandangan manusia gitu, tapi pandangan Allah, pandangan yang menciptakan. Yang lebih tahu negeri yang baik itu seperti apa. Iya. Dan ya itu step by step. Pertama diri, circle, masyarakat, ke negara, negeri, bangsa. Sehingga tujuan dan harapan para pendiri bangsa, para pahlawan dulu berjuang
dalam memerdekakan Indonesia bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Dan itu PR kita semua. Banyak yang harus kita kerjakan, mulai dari diri sendiri dan teman-teman juga seperti itu. Kui. Mungkin untuk closing statementnya mungkin Kang, Buat closing ataupun statement sih, ada ucapan apa? ucapannya ya mari kita menjadi manusia. Closing statementnya ya mari kita menjadi hamba Allah yang benar-benar merdeka. Keduaan Kang ya, karena mungkin itu juga sama sih ya, tambahan mungkin ya, merdeka dalam hal Ya dari dunia tadi kan udah kita bahas. ya, terus ya, ya mengingatkan lah, Iya. kembali mengingatkan. Ya karena kita bikin podcast juga untuk saling mengingatkan ya. Betul, bukan saling menggurui ya. Bukan. Di sini nggak kita ada. bukan berbicara orang lain ataupun lain sebagainya, bukan membicarakan apapun, cuma kita berbicara terkait fakta dan realitas yang kita rasakan hingga sekarang gitu kan. Ya tadi sudah disinggung beberapa, masuk remaja, ekonomi, sosial mungkin ya. Nah itu cocok tuh buat podcast selanjutnya. Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin apa namanya ya, request mungkin ya, mau bahas apa mangga tinggal di Komen aja weh lah. aja. Ya. Jadi gitu mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa respect kita kepada para pendiri bangsa dan para pahlawan, kemudian dari para apa ya, pejuang gitu kan. Semoga para almarhum juga diberikan apa kan? Diberikan ampunan rahmat oleh Allah, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Karena perjuangan mereka itu luar biasa. Ya, kita karena perjuangan para pahlawan ini kita bisa sampai sekarang. Ya. Misalkan. Walaupun tadi beberapa poin kita sampaikan apa namanya, poin-poin di mana ya indikator-indikator itu ya apa ya, bukan banyak Ya, kekurangan banyak sih, yang harus kita banyak yang harus dilakukan. Bisa seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi yang terbaik ya Kang ya. iya. Dah, Ya udah. itu aja mungkin. Berapa jam nih? Mungkin itu aja. Bisa jadi 2 part. Kurang lebihnya mohon maaf, adapun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dan Kang Budan mohon maaf, tidak mengenai rasa hormat. Mungkin kita insya Allah kita bakal ketemu lagi di kesempatan dan tema podcast yang lain. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Menjadi merdeka. Podcast sebuah podcast yang akan membicarakan sebuah fenomena dan sebuah ini yang beredar di tengah masyarakat atau remaja dan khususnya di Subang, kita akan bahas dalam podcast Jenius.